ya. Dan Hayabusa kembali untuk berhadapan dengan Jusin. Ini agak sedikit sulit sih. Jusin ketemu Hayabusa. Ini lebih kayak ingin mencoba resep yang sama seperti di game yang kedua sih, Ul. Aku merasa balik lagi. Dengan Hayabusa yang tadi menangin matchup di awal, itu kan dampaknya juga ada dari Kalea. Masalahnya kalau misalkan dalam posisi seperti ini, Kaleanya ada di alter ego, apakah bisa punya ekspektasi yang sama seperti game yang kedua tadi? Seaktif itu kah? Iya. Se-on point itu kah? Tapi aku suka dengan band yang dimiliki oleh RRQ. Mereka menutup ke arah Beatrix, mereka respect dengan adanya initiate power dari sosok seorang Alex nantinya. Ya, combo Kalea Beatrix ya, karena udah klasik banget soalnya. Tapi dengan menutup Obvious, ini juga ngebuka ruang loh buat Yasuke. Biar dia nggak kerepotan sama si manusia ungu. Iya, masalahnya ngomongin ke arah Popheus, ini bener-bener ganggu banget sih. Pertama, dia kalau dipaksa sekalipun sama Kalea dan nggak bisa dikomit, dia malah makin bisa sustain. Dia malah yang ngebalikin keadaan. Nah, itu belum bisa dia mainkan. Karena mereka tidak punya instant kill, ada baiknya pakai ditutup. Oke. Karena Gotennya chance-nya mau stop sih buat mainin lane jauh. Tapi ya memang udah langsung ditutup juga sama RRQ dan Haris langsung dijawab. Pick keempat dari RRQ bakal coba untuk ngebuka ke arah gold lane-nya dulu kah? Sehingga Gatot Kacanya masih tetap bisa dianggap fleksibel. Walaupun Kiminya juga masih flex ya. Ya, Kimi masih chance. flex tapi nggak se-flex itu untuk gold lane menurutku. Iya, kayak udah jarang banget ya. Iya, udah jarang banget. Dan ditambah dengan nanti Gatot Kaca, menurutku malah Gatot Kaca yang flex di sini. Kita udah sering banget ngelihat kebutuhan EXP seperti Gatot Kaca yang sebagai frontline dia levelnya lebih tinggi nantinya. Chow, itu dia hero action untuk Idok harusnya. Karena Gatot Kaca ini emang ditugaskan untuk rest nanti. Yap. Oke. Dan dua pick lagi dari alter ego. Yes, Hero tipe burst mungkin Granger. Granger bisa dibilang menjadi salah satu option. Ya. Tapi ngomongin ke arah Granger ini depannya juga enak kok untuk dia makan. Jadi nggak terlalu bermasalah kalau dia mau makan Granger. Waduh. Ruby buat Nino. EXP. Yes. Oke, ini draft yang menarik dari alter ego. Mereka membawakan Ruby di sini dengan adanya spell fam baru. Yang ini bener-bener kuat banget dari Ruby-nya dengan pasif nanti yang scale up. Jadi semakin besar levelnya, semakin banyak spell fam yang didapatkan. Cloud. Jawaban yang menarik juga dari RRQ karena mereka punya DPS yang pasti nih dari mid lane dan gold lane. Oke. Kembali lagi ya. Berani banget mereka bermain dengan scaling hero. Oke, tapi terakhir ya mungkin karena ini adalah match point based on draft. Profesor KB lebih kemana? Aku lebih ke alter ego sih. Sama sih. Kalau Saya ke RRQ. Oke. Walaupun masih mempertanyakan scalingnya, tapi tadi terbukti scaling nggak jadi masalah. Alright. Oke. Match point soalnya sekarang ya. Seperti apa lagi yang akan ditunjukkan? Game 1 one-sided, game 2 one-sided. Dan akankah terjadi perlawanan untuk di game yang ketiga? One last game. Siapakah member baru yang akan bersinar di match kali ini? Apakah RRQ OC? Apakah Alter Ego? Soebel Arena, mana tepuk tangannya? Itu dia tepuk tangan para malam minggu untuk hari ini. Battle of Assassin kembali ya dari Yasuke dengan Lancelot, Zundash dengan Hayabusanya. Cuman yang ngebedain adalah nanti bagaimana setup yang akan bisa dimanfaatkan. Nino dengan Ruby ini bakal bisa ngeganggu banget nantinya di teamfight dengan adanya Chow. Hero-hero jarak dekat ini bakal bisa dipegangin banget sama Ruby. Oke, lihat seperti yang mungkin diduga Profesor KB, mereka sama-sama ingin menggigit di arah tengahnya lagi. Kontes kembali terjadi kesekian kalinya dan kali ini kita lihat siapa yang akan memenangkan kontes di Little Wonder. First Blood apakah akan tercipta kembali karena Rez sudah mulai datang. Flicker dikeluarkan, mencoba dipaksa dan First Blood-nya gagal. Para pasukan dari RRQ gagal mendapatkan First Blood atas Hijume. Oke, tapi sebentar Prof, ini Idok yang ternyata menggunakan Gatot Kaca dan Chow-nya dilempar ke EXP. Iya ya, itu yang menarik ya. Tiba-tiba ternyata Chow-nya yang ada dari area EXP. Dan sekarang rotasinya cukup menarik karena tiba-tiba dia bisa hadir di depan sana. Dan juga mengganggu dan hampir bahkan mendapatkan First Blood dari Hijume. Oke, invasi sama seperti game 1, 2, dan 3 tapi bedanya nggak ada First Blood.
Ya, Iya. nggak ada ya, ini nggak secepat itu loh. Iya. Berarti udah mulai menurunkan tempo nih, Ya, limit point. karena vibe game 3-nya kerasa sih. Nggak ada kesempatan lagi untuk bisa kembali keadaan. So ya, mereka bermain jauh lebih hati-hati untuk sekarang. Dan Zunash, ini sudah mulai diikuti juga nih dengan adanya Rins di arah belakang. Tapi kalau melihat nantinya, ini Alec bakal combo sama Arvi aja berarti so far ya. Iya, karena kalau sama Yazuke butuh waktu yang lumayan lama ya untuk mencapai mid game terlebih dahulu. Dan kalau sama Nino, paling-paling siapapun yang ditarik sama Alex, nanti yang mencoba untuk nge-cover itu bakal diganggu sama Nino. Oke, tapi Res mencoba untuk melakukan cover. Yasuke kali ini mencoba duel Dragon. Dihentikan pergerakan dapatkan satu poin kill tapi didapatkan oleh permasalahan dari Mararkyu. Di cancel, first blood out of nowhere. Solo kill dari Toy. Apakah Nino termakan di arah softline juga? Sunes kali ini tidak ada jalan untuk pulang. 1 point kill yang cukup mahal dari Alter Ego atas jungle mereka. Yang dimana Yasuke selamat sedangkan Araki yang tertinggal depakan. Alex, dia masuk tanpa ada cover. Pertanyaanku, kenapa? Apa yang diinginkan oleh Alex di sana? Mencari informasi mungkin ke area turtle-nya yang sudah mulai dicicil juga, tapi dia lupa. Dia adalah support yang nggak terlalu tebal dan continuous damage dari Rins yang akhirnya ngebuat dari Alex pun babak belur, Prof. Iya, masalahnya Yazuke juga kayaknya nggak mau dateng kan tadi. Dalam keadaan yang low HP, nggak punya Phantom Execution juga. Jadi Yazuke lebih memilih untuk farming dibandingkan mengambil resiko untuk hadir ke area turtle. Oke, tapi solo kill dari Toy. Di arah bottom lane, tiba-tiba kayak seperti akan ada kembang api di saat pesta yang belum selesai. Iya, kayak setup di turtle-nya masih setup gitu kan. Belum ada yang nge-trigger untuk segi skill shot-nya. The Way of Dragon! Si Polongnya tahu suara dengan Shadow Kill bermasalah membuat permasalahan dari tim Mararkyu terus menambah sesi Jumi. Avatar perhatian, tutup jalan Nino untuk bisa masuk lebih dalam lagi tapi Res masih bisa selamat. 2 kali puncher, tapi sayangnya Torrent Blessing Red Drop Toy! Menggantarkan lane knockdown, Blessing duet, 2 point kill, Cloud di early game. Wow, Cloud yang join the fight. Yang akhirnya ngebuat dari RV juga sedikit ada celah di arah bottom lane, tapi itu nggak menutup kerugian yang sedang dialami oleh Alter Ego nih. Wah, ini dengan adanya keunggulan dari LRQ yang mirip ya jatuhnya ya, seperti di game yang kedua. Karena mereka emang benar-benar mencoba untuk building snowballingnya dari awal. Dan first blood yang didapatkan tadi jadi modal yang bagus banget buat Toy. Yang sekarang udah bisa dan berani untuk bermain dengan rotasi cepatnya. Oke, karena mereka tahu mereka nggak cukup damage, jawabannya satu, keroyok. Keroyok. Kalau nggak dikeroyok, damage-nya nggak mungkin cukup. Ya, ditambah lagi buat sekarang ya, Arvin yang under berarti dalam condition dia kalah laning juga, dia kalah match up juga. Karena Cloud udah bisa nge-solo kill aja untuk Granger. Itu udah something sebenarnya di early game. Alright, tapi yang mungkin harus diperhatikan adalah dimana kalau sosok dari Arvi masih mau coba catch up Karatoy, dia juga harus responsif terhadap teamfight yang terjadi. The Way of Dragon yang di-cancel. Res masih ada tapi damage dari turret terlalu sakit membuat permasalahan dari tim Mararkyu. Mereka akan ada team fight dengan The Way of Dragon. Iya, masih ada The Way of the Dragon ya tadi yang ditahan juga sebenarnya. Wop diangkat. Didong bakal coba diangkat, mundur ke arah belakang adalah sebuah jawaban demi Revitalize. Sudah stamina blazing dan drop down di depan sana Avatar Guardian. Menutup jalan para pasukan dari tim Mararkyu, nampaknya berhasil melakukan 1 point kill. Tapi Riz tidak bisa lepas dari pandangan dari tim Alter Ego. Yasuke masih mau lebih, Res mencoba untuk menggocek. Tapi nampaknya Toy masih coba untuk bertahan dengan stack yang tidak ada saat ini. Oke, wah Junes masuk. Oke, Hijumi berhasil mendapatkan point kill, tapi nampaknya tidak bisa terlalu lama Nino untuk bisa bertahan di depan sana. Turtle kembali dan Toy memang scaling Cloud, tapi lihat yang dilakukan oleh Cloud-nya Toy. Tetap memberikan damage per second. Yep. Meanwhile di sana, Res berhasil melihat Yasuke. Terdeteksi, Armobak coba untuk di-reset dan diambil sama Rins. Mau tidak mau, dibandingkan harus di tangan dari Yasuke. Ya, dan tadi juga upaya dari Alec untuk bisa menangkap ke arah Toy, tapi jangan lupakan ada 2 Purify kali ini yang dimiliki oleh RRQ. Wah, ini dia nih. Gameplay nih yang pelan tapi pasti ya. Dan cover Blazing Duet dari Toy. Itu Idok baru ke-trigger loh untuk Revitalize-nya. Dia bener-bener langsung hadir dengan Blazing Duet. Dan Purify, trigger yang manis banget untuk menghindari satu tsunami slam dari Alex. Alex sekarang harus memperhatikan siapa targetnya. Karena dia nggak bisa asal angkat. Either Rins atau bahkan Toy. Dua-duanya Oke, targetnya menuju ke arah seorang Toy. Di belakang sana mencoba untuk bertahan. Apakah satu Blazing Duet di cancel begitu saja Toy. Masih bertahan untuk ke arah belakang walaupun tidak memiliki Karo Stack.
Tapi dibalaskan Alek yang harus tumbang. Damage-nya tidak cukup. Tidak ada follow up. Arvi, no purify, Arvi. Tidak boleh terlalu memaksakan Arvi. Kayaknya melepaskan satu wave adalah sebuah jawaban. Dan Shadow Kill akankah keluar karena Sunes masih menahan terlebih dahulu. Yap. Bayangkan kalau tidak ada Nino di depan sana. Oke, tapi Arvi-nya benar-benar gak tenang. Dan upaya-upaya dari Alek ini cukup membingungkan karena gak ada follow up secara pasti untuk saat ini. Mencoba untuk menunggu Arvi, sepertinya masih cukup sulit karena Arvi di laning aja ini struggle banget, bro. Nah itu dia kan yang kita sempat mention di awal, kalau misalkan kaliannya nggak bareng sama Beatrix, siapa yang mau ngedamage? Oh iya. Di sini masalahnya juga untuk early game nggak jalan kan untuk Arvi. Oke, ditambah lagi bukan hanya itu, satu hal yang cukup bermasalah adalah ini Toy Cloud-nya prematur. Cloud-nya prematur, sekalipun ditangkap dia dengan level yang cukup tinggi, dengan damage yang tidak dimiliki dari tim Alter Ego. Toy-nya nggak tumbang tadi. Ya dan sesaat lagi harusnya Toy akan selesai dengan Golden Staff. Waduh, Trinity Swift mencoba untuk menangkap satu point kill didapatkan dengan dua Alter Ego mencari Nino. Mereka tahu Nino yang akan menghentikan pergerakan dari Toy. Nino yang akan menghentikan pergerakan dari seorang Sunes. Ada baiknya Nino akan coba dimakan sebelum menuju ke arah turtle yang berikutnya. Alright. Satu buah glowing one juga udah selesai di tangan dari Hijune yang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tapi Masih mau lebih, Waduh. masih mau lebih. Perpasukan dari tim RRQ kembali lagi. Mereka mencoba untuk memimpin tempo dan Alter Ego tidak menghentikan tempo mereka. Masuk lebih dalam dan terperangkap. Penta bersih masih ada Blazing dan Top Toy. Memporak-porandakan backline. Menghilangkan Alek. Dan bahkan hampir Arvi menjadi korban jiwa. Dan betul sekali. Tenggelam ditelan para pasukan Sang Raja. Wow, flicker. Way of Dragon from Rest. Kali ini tidak ada damage yang cukup, tapi tidak ada turtle ketiga. Sorry to say, Iya. langsung Lord. Yap. Dan wah, Alter Ego mereka kurang banget siapapun yang bisa nge-follow up apa yang dilakukan oleh Alek. Dan akhirnya itu dimanfaatkan dengan begitu baik oleh RRQ Lord Free. Untuk mereka, walaupun di sisi lain, ini Yasuke levelnya mengungguli Zunes loh, bro. Wah ini tapi ya jujur ya timingnya emang bener-bener menguntungkan banget walaupun Yasuke dari tadi bener-bener mencari ruang untuk farming. Dia try hard banget untuk bisa mengejar ketertinggalan. Oke, kali ini apakah rasa pedas lebih menang dibandingkan rasa manis? Tapi lihat di sana, Purify Gaming berhasil diamankan dengan Tsunami Slam yang dikeluarkan oleh Alek, tapi informasi yang sangat mahal. Alek tinggal menunggu momentum untuk bisa masuk dengan flicker yang dimiliki. Ya ini harus ditunggu. Tapi nampaknya Alex Sakaratul maaf mundur ke belakang. Jangan sampai flickernya tertrigger. Ini akan menjadi sebuah bahaya. Karena tidak ada ancaman untuk sosok seorang Toy. Tapi langsung I'm offended. Shutdown pun terjadi. Membuat para pasukan dari tim RRQ mereka kehilangan satu member dari Sang Raja. Tapi di arah top lane, lihat apa yang dilakukan Toy. Ngegrogoti semua yang bisa digrogoti. Iya benar-benar ini di-distract banget ya dengan split push power yang bisa dimanfaatkan oleh Cloud. Dan gak ada jawaban untuk saat ini dari Alter Ego. Gimana caranya untuk bisa menghentikan laju dari Toy itu sendiri, bro? Udah pasti ada sebenarnya untuk jawabannya. Itu adalah menunggu bagaimana Arvi dengan snowballnya. Oh my god, dapat di sana Shadow Kill, flicker for defensive. Dua defensive item, defensive skill dikeluarkan. Buat para pasukan dari tim RRQ, mereka tahu mereka bisa dive in ke arah sosok Hijumi. Ya, kalau misalkan tadi nggak ada Alek mungkin nggak bakal kebagi damage-nya ya. Jadi thanks to Alek, Tumbang itu. tumbang pasti Hijumenya. Sehingga dia harus mengorbankan flicker untuk kabur di sana. Direction Pulse menangkap sosok dari Dino. Tapi mundur ke arah belakang masih coba menjadi sebuah jawaban karena itu dia. Apa terlambat dia? Sedikit terlambat terkena Purify tapi masih bisa menyelamatkan diri dari para pasukan Alter Ego. Dino memang tumbang. Mencoba untuk ditukar dengan adanya Toy dan juga kawan-kawan Res masih ada Immortal Legend. Blazing Wave from Toy hanya untuk mengusir saja. Membuat para pasukan dari tim RRQ bisa masuk dan menghilangkan pasif dari Holy Defense. Iya tapi lihat Yasuke-nya farming banget, bahkan 2 level sekarang unggul. Dia dapetin dorongan di arah top juga yang akhirnya ngebuat ada satu inner turret bisa dicicil oleh Alter Ego. Ya balik lagi ya, ini benar-benar ruang yang begitu leluasa banget didapatkan oleh Yasuke. Tapi ingat, individual play itu belum tentu bisa menang lawan tim play. Betul. Sehingga mau nggak mau Alter Ego harus benar-benar keep up untuk bisa mengejar ketertinggalan. Gak cuma dari Yasuke. Yasuke mungkin hanya salah satu senjata yang bisa dimanfaatkan ketika ada Lord Fight. Tapi gimana caranya menggapai Lord Fight tersebut sehingga nanti Yasuke bisa melakukan pencurian terhadap Lord. Itu yang harus dicari sama Alter Ego buat sekarang. Iya dan terlihat dari itemization-nya juga ya. Skypirus memang udah selesai dari Army tapi belum ada space juga karena Trinity tech speed dari Toy juga udah selesai nih. Ya. Oke, dia mau makan Alek berduel Dragon. Sayangnya kali ini para pasukan dari tim Alter Ego gak bisa melakukan catch up. Mereka nggak bisa melakukan sedikit cover. Walaupun informasi didapatkan tidak ada flicker, tapi tetap aja pertukarannya nggak ada. Wow, dan Res ya, DXP yang mungkin lebih bermain ke arah
satu buah pick of power dengan begitu baik. Dan tadi dia flicker the Wave the Dragon dan memastikan juga teman-teman yang lainnya ada di belakangnya, bro. Iya. Dan screeningnya nggak main-main ya, karena balik lagi dia Chow. Dia pakai Immortal lagi, Dia sengaja. pakai Immortal, dia juga punya power untuk pick off-nya. Jadi siapapun yang lewat itu kayak dalam ancaman sebenarnya, termasuk Nino. Oke, lihat informasi itu didapatkan Retribution dan banget di depan sana. Duel Dragon menuju ke arah yang salah, tapi nampaknya Flash di duel drop toy. Tidak bisa dihentikan. Merasa memperoleh dengan dapat terapkan dia menangkap Yasuke. No last slot, no Retribution untuk segera menyelesaikan Lord. Kumandang yang teriak di dalam MPL Arena ternyata berbeda dari game yang pertama. Oke, defense seperti apa yang akan bisa ditunjukkan oleh Alter Ego nantinya? Oke, setup lagi. Oh, ada yang keculik kayaknya. Tapi nampaknya di sana permasukan dari tim RRQ. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Walking Dance menuju ke arah Nino, Traction Pulse. Tapi nampaknya Res masih coba untuk merahan. Karena dia menunggu menuju ke arah flicker yang mereka miliki. Dapatkan Toy. Tidak terhentikan. Cloud dengan scaling power. Kali ini benar-benar gak terhentikan sama sekali. Sama sekali ya. Dan kayak... Gak ada stuck. Toy-nya gak ada stuck. Oke. Dan juga belum ada I'm offended yang akhirnya merubah keadaan ya dari Nino sejauh ini. Ya, terlalu beresiko juga nggak sih dalam keadaan seperti ini? 8.000 goldie, kayaknya pelan-pelan. Takutnya salah miss dikit malah Alter Ego yang mungkin Wheel of Dragon menuju ke arah Nino dengan pertarungan dia. Tabung! Wabah kamu Cobro dibalaskan dengan adanya Tsunami Slam tapi tidak bisa menghentikan permainan dari tim RRQ. Nidok masih bisa selamat. Shutdown pun terjadi. Dengan ada Crimson Back di depan sana. Res kali ini mencoba untuk flicker for defensive. Tapi Zunes. Ini dia Zunes yang sangat bermain dengan lincah walaupun tidak dengan purple buff-nya. Ya walaupun keadaan RRQ-nya unggul tapi nggak secepat itu. Dan tidak one-sided itu sih. Masih ada sedikit ditahan juga oleh Alter Ego. Tapi RRQ bermain sangat-sangat cukup disiplin untuk kali ini. ya mereka menghindari sebuah big fight lagi ya yang mungkin cukup beresiko tadi di bagian dari area high ground Alter Ego. Dan sekarang Blade of Despair sebenarnya Zunes sudah cukup banget dari segi damage-nya. Tinggal nanti mungkin dia mempertimbangkan untuk kelas itemnya dengan item-item defensif ya. Kayak misalkan Winter atau bahkan mungkin Immortality. Agar nanti Zunes nggak mudah untuk ditangkap. Oke, tapi nampaknya kita bisa melihat sepertinya tidak ada permainan split push ya. Di sini tidak ada permainan split push dari Alter Ego karena mereka juga nggak punya power yang banyak ya. Cuma Yasuke aja ya. Iya. Cuma Yasuke doang di sini yang mungkin punya power split push dengan paksa. Tapi akhirnya tadi juga dari Yasuke-nya udah kena punish kan. Di tengah dan akhirnya agak sedikit lagi meredam apa yang bisa dilakukan oleh Yasuke. Vision sangat-sangat terbatas untuk Alter Ego kali ini. Mereka nggak bisa berbuat banyak selain ya udah saling backup, membackup. Tapi hati-hati dengan keadaan yang gapnya udah terlalu jauh. Kalau Alter Ego ke-spot keberadaannya, Res bisa saja nantinya mengumpan lambung siapapun. Ya, karena ada 3 flicker yang dibawakan dan 1 retri ya. Jadi Purify-nya cuma ada di RV. Alter Ego sangat mudah sekali untuk ditarget sebenarnya kecuali mungkin Yasuke-nya tidak ready dengan menggunakan Taunt Rose. Right, dan Lord sekarang sudah muncul. Nidok sudah pasang badan ini paling depan tapi Alter Ego sepertinya ingin bisa melakukan kontes. Oke, kontes Yasuke. Ingat, ini hanya ada 2 rasa yang akan menang. Apakah rasa yang manis dari Alter Ego atau rasa pedas dari tim RRQ? Tapi para pasukan dari tim RRQ, mereka nampaknya juga respect. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Mereka memastikan landingnya terlebih dahulu. Karena satu steal terhadap Lord ini bisa merubah segalanya. Yap, dan bottom lane yang harusnya udah mulai kelihatan show dari Arfi. Lord akan dieksekusi dengan cepat tanpa bisa diintip sama sekali oleh Alter Ego. Gila, Toy-nya udah full power. Sebenarnya Arfi juga udah full power. Udah. Tapi punya Albert ya? problemnya adalah Arfi memiliki stack dari Skypicer tidak terlalu banyak. Minim. Iya, minim banget. Nah kalau masalah utamanya juga dari Toy, dia udah selesai dengan Wind of Nature. Jadi damage dari Yasuke, damage dari RV itu bakal handle semuanya. Paling-paling yang nanti bakal ngeganggu ke arah dari Toy-nya mungkin cuma efek knock up yang dimiliki dari Zuxin. Atau mungkin nantinya Skypierce yang menyala. Oke. Tapi aku rasa kayaknya Winter bakal lebih fit in dengan keadaan seperti ini. Kalau emang nantinya Toy mau diving ya. Ya biar gak cancel juga ya. Benar. Karena banyak banget cancellation yang bisa diberikan terhadap Blazing Duet, terutama Nino. Efek-efek sisi dari setiap skillnya juga ini akan mengganggu dan terlihat ya. War X memang ada 2 buah dari Alter Ego. Tapi Immortality yang ngebuat dari Resnya juga cukup percaya diri paling depan. Tapi masalahnya Immortality-nya belum ready nih, masih dalam keadaan cooldown. Traction Pulse, hujungnya dipasar karena avatar gantian fokus sekarang Best Turret. Ternyata lihat di depan sana mereka berhasil mendapatkan Zunes.
hilang ditelan Bumi dapatkan Toy! Tershutdown! Ini permainan dari Yasuke yang sangat manis, skill spree didapatkan. Lihat apakah adanya epic comeback kali ini dengan 30 detik. Rest dan juga Riz harus mundur ke arah belakang. Alter Ego bangkit ditelan dalam kegagalan early game. Tapi lihat mid lane, mid game, late game, mereka mencoba untuk bersinar, Profesor. Wah, dan jangan lupakan ya, dari tadi udah sempat kita bilang kalau si Yasuke ini bakal jadi senjata yang mematikan sekali. Dia benar-benar farm all the time. Dan sekarang waktu yang tepat banget untuk Alter Ego mencoba untuk building lagi game mereka. Semenjak mereka berhasil untuk mendapatkan 2 member yang penting. Iya, bukan cuma sekedar bisa defense Lord ya, tapi shutdown-nya itu nge-boost banget keadaan. Tadi 8.000, sekarang sudah semakin dipersempit lagi. Rich bisa dipaksa loh. Wow. Kalau Rich tumbang, ini berbahaya. Jangan sampai tumbang sama sekali. Tapi kadang kita tidak melihat di mana tadi out of nowhere Zunes termakan ya. Ya. Apakah untuk pertama kalinya akhirnya aku bisa melihat Alter Ego menciptakan sebuah comeback? Oke. Karena seringnya aku lihat Alter Ego yang kena comeback. Di comeback. Tapi buat sekarang dalam keadaan 8.000 gold lead tersisa 2.000 gold lead, 6.000 swing. Yang sangat dalam sekali dari kubu RRQ. Yang masalahnya sekarang walaupun udah dalam, tapi mereka mencari di mana Nino berada. Target utama mereka, damage yang terlalu sakit. Zunes tidak mau terlalu terburu-buru dan menuju ke arah belakang. Targetnya menuju ke arah Arfi. Masih ada Win of Nature terbaik dengan Nino. Kenapa Tarvadian menutupi Indok? Kali ini membuat para pasukan dari tim RRQ berhasil mendapatkan Narvi. Blazing Went from Toy. Mencoba untuk mendapatkan Nino. Last dengan cukup tinggi, tidak bisa terlalu lama. Kadini pencara. Alek bersama dengan Hijumi mencoba untuk bertahan di depan sana. Tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Best turret menjadi pilihan utama. Fokus terhadap seorang Toy. RRQ berhasil bangkit dan sang raja menunjukkan siapa rajanya dan siapa member terkuat di match yang ketiga. Bukan tanpa alasan, membawakan nama-nama baru yang segar untuk RRQ Hoshi. 2-1 menjadi kemenangan perdana mereka di season ini. Game yang manis sekali. Rasa yang tadi udah sempat diperbincangkan juga. Dan tentunya dengan satu celah comeback yang tidak terjadi kembali. Alter Ego sepertinya memang harus merapihkan kembali bagaimana early game mereka.